Saya perbaiki dulu PowerPoint-nya ini karena saya berbagi layar ini. Baik, sudah nampak Bu ya? Sudah? Sudah Pak. Sudah Ya. Pak, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bapak Ibu, rekan CGP yang saya hormati, alhamdulillah salam dan bahagia, senang bisa hadir membersamai Bapak Ibu di ruang kolaborasi ini. Nah, pada ruang kolaborasi untuk modul TT1 4 budaya positif ini di sesi forum komunikasi ini Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan melakukan beberapa aktivitas, namun sebelumnya kita masuk pada identitas modul ya. Jadi untuk paket modul paradigma PC guru penggerak modul 1.4 budaya positif ini, itu sesi pembelajaran yang akan kita lakukan Bapak Ibu sekalian itu melakukan presentasi kelompok. Karena kemarin pada call pertama itu kita sudah mendiskusikan kelompok. Nah, pada sesi ini nanti kita akan masuk pada sesi presentasi hasil kelompok yang telah dilakukan sebelumnya itu. Dan kita akan bersama pada pembelajaran ini selama 3 jam pembelajaran. Apa saja kompetensi yang diinginkan Bapak Ibu sekalian? Untuk kompetensi lulusan CGP itu nanti diharapkan, saya tambah lagi di saja. Ya, CGP diharapkan nanti memahami pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi, ya, fasilitasi seluruh individu yang ada di sekolah dan seterusnya. Di samping kompetensi akan ditujukan, diberikan kepada guru CGP, juga akan ada kompetensi umum modul. Nah, antara lain CGP mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya positif di lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid dan seterusnya. Kemudian ada capaian modul ya. Pada capaian modul ini nanti itu CGP mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya di lingkungan positif sekolah yang berpihak pada murid. Dan Bapak Ibu sekalian, selama kurang lebih 3 jam itu, ya, agenda-agenda akan kita selesaikan nantinya, ya, seperti sekarang ini berlangsung ada pembukaan 10 menit, kemudian ini presentasi kelompok itu 90 menit. Nah, di presentasi kelompok nanti itu kita akan menggunakan waktu yang banyak karena kita terdiri dari 3 kelompok yang ada di sini, dan kemungkinan nanti akan masing-masing kelompok itu akan diberi waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit untuk mempresentasikan, dan di presentasi itu juga akan dipersiapkan untuk sesi tanya jawab. Itu tanya jawab 20 menit secara keseluruhan, dan sesi terakhir itu adalah penutup. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum presentasi kelompok, ya, saya yakin bahwa tadi seharian ini kita sudah melakukan beberapa aktivitas sebelum tiba masuk ke ruang kolaborasi ini. Nah, olehnya itu Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu CGP yang saya hormati, sebelum kita masuk, ada baiknya kita melakukan relaksasi dulu, perenggangan, supaya kita hadir secara full untuk pada sesi pembelajaran ini.
Jadi kita melakukan relaksasi dulu Bu. Ya kita merangkan. Caranya itu cukup boleh dinaikkan seperti ini karena mungkin sudah seharian melakukan aktivitas boleh ya goyang-goyangkan sembarang ya. Jelas ambil posisi nyaman ya, posisi nyaman. Ya bagi yang kelamaan duduk boleh diangkat sambil menghirup udara dan lakukan itu perenggangan-perenggangan. Nah, tentu kita sama tahu apa tujuannya ini ya, di samping merelaksasi otot-otot yang sudah tegang, kita juga berharap bahwa kita mampu menyingkirkan, mematikan pikiran-pikiran atau kegiatan yang tidak semestinya kita ikutkan pada rukun ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran nanti CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep-konsep yang ada dalam budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi CGP lainnya. Itu yang kita mau capai nantinya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk skenario pembelajaran, ya, di skenario pembelajaran ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada kurang lebih 3 jam dan di sesi presentasi kelompok inilah nanti yang banyak belajar tentang jawab. Ya, lanjut. Nah, kita tiba pada kesepakatan pembelajaran, kesepakatan belajar. Ada di sini ada contoh kesepakatan belajar yang sudah nampak di layar Bapak Ibu sekalian. Seluruh peserta memiliki kesepakatan untuk berpendapat, pikir terbuka dan saling menghormati. Di antara poin-poin kesepakatan belajar itu adakah yang perlu ditambahkan atau dirubah atau kita sepakat? Kalau sepakat boleh menyampaikan menaikkan jempol, boleh juga membuka. Terima kasih Pak Rahmat dan rekan-rekan CGP lainnya telah ya. Nah, selanjutnya seperti pada agenda bahwa kemarin kita sudah berdiskusi dalam kelompok di board-board kita, di kelompok itu. Nah, pada sesi sekarang ini kita akan masuk pada presentasi kelompok. Nah, di presentasi kelompok ini kita memanfaatkan waktu kurang lebih 90 menit ya untuk melakukan presentasi dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kita persilahkan dulu kelompok mau sesuai urutan atau ada kelompok sesuai urutan ya, kelompok satu dulu ya. Kita kelompok satu dulu. Silakan. Saya stop share dulu ya. Nanti akan diminta kelompok satu untuk menyampaikan presentasikan, dia juga akan menampilkan layar screen-nya. Silakan. Saya stop ya. Ya, izin share screen. Kita biarkan dulu Pak kelompok satu, Pak Munawir untuk menyampaikan presentasinya. Setelah itu baru kita akan ini ya. Atau ya. Ada Pak Munawir ya? Ada, sabar, saya sementara on proses. Relax, enjoy. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait dengan budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab,
Terakhir adalah 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Oke, terima kasih banyak Pak. Demikian presentasi kelompok kami. Ya, terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikan kelompoknya. Tetap pada ditampilkan itu ya. Selanjutnya karena kita berbagi layar, kita mengundang mungkin kelompok 2. Ada dari perwakilan kelompok 2 untuk menyampaikan selanjutnya. Ya. Halo kelompok Baik. 2. Ya, silakan Pak Juslan mewakili kelompoknya. Bisa izin Di share screen. ya. Diteruskan PPT-nya Pak. Pak Munawir diturunkan. Bagiannya Pak Juslan. Oh, mau share screen juga ya? Silakan Pak Juslan. Ya, dari hasil diskusi kelompok kami, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, di mana di ruang kemarin di ruang Rekom cukup luar biasa suasananya karena kita bertemu tatap maya, jadi diskusinya itu sangat seru. Di samping sering mati lampu, nah signal juga kurang mendukung. Nah, ya sebagai hasil diskusi dari kelompok kami, baik akan kami presentasikan contoh kasus. Ya, contoh kasus yang kami angkat adalah ya, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Saya kira sudah dibacakan tadi oleh kelompok yang kedua. Sekarang saya ini lanjut ke contoh kasus 2. Ya. Kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Ya, jawabannya adalah jika saya kepala sekolah tersebut, maka nilai yang akan diperoleh dari urutan mengenakan sepatu seragam berwarna hitam adalah agar di sekolah terlihat adanya keseragaman etika, keindahan, dan komitmen. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mewakili kelompok kami dan sebagai penyempurna dari tampilan kami, mudah-mudahan dari rekan-rekan yang lain bisa memberikan masukan atau tanggapan. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Guru CGP yang hebat. Kita berikan aplaus sebagai apresiasi kepada rekan kita telah mempresentasikan tadi, Pak Juslan dengan Pak Munawir. Kelompok 3 selanjutnya, terima kasih telah menghadirkan ya. Nah, ini kelompok 3. Bapak Ibu CGP yang saya hormati, yang sama-sama berbahagia, hari ini kita telah melakukan presentasi 3 kelompok sudah berturut-turut. Nah, sekarang kita akan masuk pada melakukan penguatan, ya, bertanya jawab. Nah, di antara 3 presentasi tadi, ya, 3 kelompok itu, kira-kira apa yang mau diberikan penguatan atau apa yang mau ditanyakan lebih lanjut untuk memberikan penguatan kepada hasil diskusi kelompok tadi itu? Silakan, kalau ada. Bisa raise hand atau langsung buka mic. Silakan. Ada Pak Juslan, ada Pak Batiar. Silakan. Silakan Pak Batiar. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaan ini. Mungkin untuk kedua kelompok kalau kita perhatikan 5 posisi kontrol tadi dengan kita kaitkan dengan realitas di kehidupan kita di sekolah, itu mungkin sebagian besar kita berada pada posisi penghukum ya Bapak Ibu. Ini mungkin nanti bisa dikoreksi juga dan kita lihat realitasnya di sekolah, lingkungan sekolah kita masing-masing. Bagaimana kita
trik kita atau strategi kita untuk bisa bergeser ke posisi manajer misalkan. Ya kira-kira itu untuk kelompok 1 dan kelompok 2, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik sekali tanggapan. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau konfirmasi lebih duluan apa yang disampaikan oleh rekan kita Pak Batiar. Ada? Oke, baik. Terima kasih Pak. Kami perwakilan kelompok 1 yang mengenai posisi manajer ya. Inilah posisi yang kalau saya melihatnya betul-betul melihat siswa itu sebagai orang yang diberi tanggung jawab, ya, tidak terperintah mereka. Mereka melakukan itu karena penuh rasa tanggung jawab, bukan karena disuruh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, makasih banyak. Bisa saya tambahkan? Boleh, silakan Pak, kalau ada mau ditambahkan. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekedar introspeksi diri ya dari saya, bahwa memang kita terkadang memposisikan diri sebagai penghukum bukan sebagai seorang manajer. Nah, makanya yang menjadi kenapa yang melatar belakangi kita di sekolah melakukan seperti itu, karena memang budaya kita ya, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan di rumah yang kita yang selalu dijalani sehari-hari, itu yang mendarah daging dalam kehidupan kita. Tidak seperti dengan orang barat. Kalau anaknya bersalah, dia tanya, kenapa kamu lakukan itu? Ya, budaya barat kan begitu. Dia tanya, kenapa kamu lakukan itu? Sementara kalau kita di budaya timur, ya, pukul dulu baru tanya. Pukul dulu baru tanya, kipas dulu baru tanya. Jadi mungkin itu yang menjadi sebagai budaya kita timur, bahwa posisi yang kita sering lakukan di sekolah itu adalah posisi menghukum, bukan posisi manajerial. Saya kira itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali Pak Juslan. Ya, sudah ada 2 penanggap tadi memberikan penguatan yang disampaikan teman-teman, dan selain itu ada mungkin yang memberikan penguatan terkait dengan hal-hal apa saja yang telah dipahami terkait dengan modul itu. Ya, silakan. Pak. Boleh buka mic. Nanti juga yang lain yang tidak mendapatkan kesempatan terkait dengan itu, saya akan memberikan kesempatan di Jamboard-nya. Saya sudah memberikan Jamboard. Silakan Pak Rahmat. Ya. Ya Pak, sebenarnya bukan hal lain, ini semua masih berkaitan, tapi yang saya rasakan bahwa ketika kita semua melakukan diskusi itu, saya menemukan dan berkolaborasi dengan orang-orang hebat sehingga bisa memancing atau menstimulus ide-ide saya untuk keluar, sehingga diskusi kami bisa berjalan lancar. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Yang lain juga yang tidak mendapatkan kesempatan, boleh ya menuliskan di link Jamboard ya. Ada link Jamboard saya sudah berikan itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya kira hari ini telah kita melakukan pembelajaran yang sangat baik, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan CGP yang telah hadir secara utuh. Hari ini kita hadir semua ya, secara utuh, dan walaupun mungkin ada beberapa yang terkendala secara teknis tadi karena mungkin kendala jaringan ya, tapi saya kira itu suatu dinamika saja Bapak Ibu sekalian bagi kita untuk melakukan pembelajaran. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, ada beberapa yang mesti saya ingatkan kepada rekan Bapak Ibu CGP, yakni terkait dengan tahapan pembelajaran kita berikutnya di ruang LMS nantinya itu, yakni demonstrasi kontekstual. Saya mengingatkan untuk mempersiapkan tugasnya dan mengupload dan mengunggah tugasnya tepat waktu supaya tidak terkendala nanti. Karena yakin Bapak Ibu sekalian, seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya,
semakin sering kita menunda, semakin bertumpuk tugas itu. Itu saya kira. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, dan untuk lebih menyempurnakan kebersamaan kita ini telah diberikan waktu berkesempatan. Mungkin ada yang bisa memimpin doa, ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, sesi selanjutnya boleh ada kalau ada yang bisa membantu untuk ambil foto bersama. Ya. Sudah Pak, sudah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, senang bisa membersamai Bapak Ibu untuk melakukan sesi pembelajaran ini. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenaan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live pada ruangan, boleh juga sambil say hello, tapi yang jelas saya sudah mematikan rekamannya. Belum mati. Belum mati Pak. Saya baru mematikan ini. Belum mati. Baru saya mematikan, tunggu dulu. Baru saya. Pelan-pelan. Berhenti.